Novel fiksi bela diri Cincin Kaisar Naga yang ke-4793 hingga 4798. Bersama suara serak cerita berlanjut. Itu adalah Tang Xiaoyi. Melihat pemuda ini, raut wajah kedua wanita itu sedikit berubah. Hai Hong Yao, Lan Yao, apakah kalian berdua tidak punya mata? Kalian tidak menginginkan hadiah besar, tetapi bersikeras menjual jimat kalian yang rusak. Tang Xiaoyi berkata dengan nada meremehkan, sambil menggoyangkan kipas lipatnya. Tuan Tang, apa maksud Anda? Tanya Hong Yao. Apakah kamu sungguh tidak kenal orang ini? Tanya Tang Xiaoyi. Hong Yao dan Lan Yao menggelengkan kepala. Mereka tidak mengenal Sentian, tetapi karena ranah Sentian rendah dan wajahnya tidak dikenal, mereka datang untuk menjual jimat penyembunyian kepadanya. Begitu ia ternyata. Tidak heran. Tang Xiaoyi tersenyum tipis. Kamu harus mengetahui bahwa pria ini bernama Sentian, dan dialah yang diburu oleh keluarga Huo dengan 200.000 batu peri. Apa? 200.000 batu peri. Kedua saudara perempuan Hong Yao dan Lan Yao saling memandang, mata mereka penuh dengan keterkejutan. Tuan Tang, Anda tidak bercanda, kan? Bagaimana mungkin dia, seorang kultivator kelas 3 di alam Mahayana, bernilai 200.000 batu peri? Lan Yao bertanya dengan ragu. Siapa yang punya waktu untuk bercanda denganmu? Bagaimanapun, ini adalah apa yang dikatakan keluarga Huo. Aku tidak peduli di level apa dia berada. Kalian berdua, saat ini keluarlah dari sini. Jika kalian membuatku tidak senang, kamu harus mengetahui bahwa anak buahku sudah lama tidak menyentuh seorang gadis. Kata Tang Xiaoyi kepada kedua saudari itu. Tuan Tang, jangan marah, kita akan pergi. Hong Yao buru-buru menarik adiknya dan tersenyum meminta maaf. Tetapi saat kedua saudari itu berbalik untuk pergi, puluhan bola cahaya tiba-tiba terlempar dari tangan mereka. Bola-bola cahaya ini meledak dengan cahaya yang menyilaukan, dan serangkaian ledakan terjadi dalam sekejap. Tang Xiaoyi terkejut dengan serangan mendadak ini dan segera mundur. Ayo pergi, apakah kamu masih menunggu untuk Mah Tei di sini? Hong Yao menarik Sentian dan melarikan diri dengan cepat. Pada saat yang sama, Lan Yao memasang jimat penyembunyian pada Sentian untuk menyembunyikan napasnya agar mencegah Tang Xiaoyi dan yang lainnya mengejarnya. Kutu kupret, cepat kejar dia. Tang Xiaoyi sangat marah dan mengejarnya dengan cepat bersama anak buahnya. Hong Yao dan Lan Yao membawa Sentian dan berlari selama setengah jam hingga jimat penyembunyian di tubuh mereka kehilangan efeknya. Baru kemudian mereka berhenti, terengah-engah. Kedua pria itu buru-buru mengeluarkan beberapa pil untuk mengisi kembali tenaga mereka, sementara Sentian menatap mereka dengan heran. Mengapa kalian berdua ingin menyelamatkanku? Sentian bertanya dengan bingung. Tidak ada alasan, kata Hong Yao setelah mengambil 2 napas. Kami para saudari baik hati. Bagaimana caramu berterima kasih kepada kami? Tanya Lan Yao. Baik hati. Sentian tersenyum. Kamu baik hati tetapi masih memaksakan jual beli dan menindas yang lemah. Lan Yao melotot ke arah Sentian. Memaksa jual beli sudah cukup baik, tetapi kamu melihat seseorang yang ingin membunuhmu secara langsung untuk mendapatkan hadiah. Bukankah kalian berdua menyelamatkanku untuk mendapatkan hadiah itu sendiri? Sentian tertawa. Karena kamu sudah melihatnya, kami para saudari tidak akan bertele-tele. Aku tidak pernah menyangka bahwa seorang kultivator tingkat 3 dari alam Mahayana sepertimu bernilai 200.000 batu peri. Aku tidak tahu apakah isi otak keluarga Huo saat ini berkarat, atau apakah mereka memiliki terlalu banyak batu peri dan tidak punya tempat untuk menggunakannya. Tapi jangan khawatir, aku akan bertindak cepat dan tidak akan membiarkanmu menderita. Hong Yao menatap Sentian dan benar-benar berbicara untuk menghiburnya. Sentian menatap saudara kembar di depannya dan tidak bisa menahan tawa. Kedua gadis ini memiliki kecerdasan tertentu, tetapi itu tidak banyak. Apa yang kamu tertawakan? Apakah kamu tidak takut Mah Tei? Tanya Lan Yao. Saya menertawakan masalah IQ Anda. Kata Sentian. Apa? Beraninya kau menertawakan kami? Lan Yao mengarahkan pedang di tangannya ke arah Sentian. Gunakan akalmu, apakah keluarga Huo memiliki terlalu banyak batu peri? Atau otak mereka berkarat? Mereka benar-benar menggunakan 200.000 batu peri untuk membunuhku, seorang kultivator Mahayana kelas 3. Tidak bisakah mereka mengirim seorang tetua untuk membunuhku begitu saja? Mengapa mereka membutuhkan perintah pembunuhan dan 200.000 batu peri? Kata Sentian. Mata Hong Yao menoleh,
dan dia berkata dengan serius. Iya juga ya, mengapa keluarga Huo tidak melakukannya sendiri? Karena keluarga Huo tahu bahwa tidak mudah bagi mereka untuk membunuhku, karena ada seseorang di belakangku dan mereka tidak berani turun tangan langsung, jadi mereka menawarkan hadiah dan membiarkan orang lain melakukannya. Sentian menjelaskan, apakah ada orang di belakangmu? Apakah orang di belakangmu lebih kuat dari keluarga Huo? Kamu punya backingan? Tanya Lan Yao. Sentian mengangkat sudut mulutnya. Keluarga Huo yang kecil dapat dihancurkan dengan lambaian tangannya. Mulut bau, omong kosong, mengapa aku tidak percaya bahwa ada seseorang di belakangmu? Katakan padaku siapa pendukungmu. Lan Yao tidak percaya bahwa seorang kultivator tingkat 3 di alam Mahayana dapat memiliki pendukung yang kuat. Pendukungku adalah diriku sendiri. Sentian menunjuk dirinya sendiri dan berkata, beraninya kau mempermainkan kami, saudariku. Lan Yao mengira bahwa Sentian telah mempermainkan mereka, jadi dia hendak menyerang Sentian. Tetapi saat dia baru saja berani bertindak, dia merasakan aura mengerikan menekannya. Mari kita lihat bagaimana kau bisa kabur. Tang Xiaoyi datang dengan marah, lalu meninju Sentian dan kedua saudara perempuannya. Puncak dari alam Mahayana tingkat ke-9 membuat pukulan ini penuh dengan aura penghancur dunia. Hong Yao dan Lan Yao terkejut ketika mereka melihat ini, tetapi sudah terlambat untuk melarikan diri. Wajah keduanya tampak putus asa. Mereka tahu bahwa tidak ada jalan keluar hari ini. Engah. Tiba-tiba, badan Tang Xiaoyi membeku, dan kemudian dia dengan cepat jatuh dari udara. Tang Xiaoyi membuka matanya lebar-lebar dan menatap kosong ke dadanya. Pada suatu saat, sebilah pedang tertancap di dada Tang Xiaoyi. Pedang pembunuh naga. Kedua saudari itu tercengang, karena mereka tidak melihat dengan jelas bagaimana pedang itu keluar. Melihat ini, dua pengikut di belakang Tang Xiaoyi langsung mengeluarkan aura yang menakutkan dan berdiri di kiri dan kanan Tang Xiaoyi. Keduanya memiliki kekuatan tingkat pertama alam abadi. Ketika mereka melihat Tang Xiaoyi tertusuk pedang, alis mereka berkerut. Dengan kekuatan mereka, mereka bahkan tidak dapat mengetahui bagaimana pedang itu berhasil menembus badan tuan muda mereka. Rekan Taoist Sen, kami dari Sekte Tang, dan ini adalah tuan muda Sekte Tang kami. Kami harap Anda dapat mengampuni tuan muda kami. Salah satu kultivator berkata kepada Sentian, sambil mengepalkan tinjunya. Mampu menusuk badan Tang Xiaoyi dengan pedang dalam sekejap tepat di bawah hidung mereka, kekuatan Sentian pasti bukan alam Mahayana tingkat ketiga seperti yang telah dia ungkapkan. Terlebih lagi, Tang Xiaoyi berada di puncak alam Mahayana tingkat 9. Bagaimana mungkin badannya bisa ditusuk oleh pedang dari seorang kultivator Mahayana tingkat 3? Satu-satunya penjelasan sekarang adalah Sentian menyembunyikan kekuatan aslinya. Sekte Tang. Sentian menggelengkan kepalanya, aku belum pernah dengar. Wah. Pedang pembunuh naga kembali ke tangan Sentian, tetapi badan Tang Xiaoyi langsung terpotong menjadi dua, baik jiwa maupun tubuhnya hancur. Pada saat yang sama, tas penyimpanan di Tang Xiaoyi juga terbang ke tangan Sentian. Dia benar-benar tuan muda dari keluarga kaya. Dia punya banyak barang bagus. Sentian melihat tas penyimpanan itu, lalu berkata kepada dua biksu Sekte Tang. Kalian dipersilakan untuk membalaskan dendam tuan muda kalian. Dua biksu Sekte Tang itu saling memandang, tetapi tidak ada yang berani bergerak. Semakin Sentian bersikap seperti ini, semakin gelisah perasaan kedua orang ini. Kedua lelaki itu hanya bisa menatap Sentian, tangan mereka terkepal erat, aura mengerikan terpancar dari tubuh mereka, tetapi mereka tidak mengambil tindakan apapun. Pedang tadi meninggalkan ketakutan yang tak kunjung hilang pada mereka berdua. Mereka berdua adalah penguasa alam transformasi abadi, tetapi mereka bahkan tidak melihat bagaimana Sentian melakukan gerakannya. Awalnya aku berpikir dengan keterampilan Tang Xiaoyi, meskipun dia bukan tandingan Sentian, dia tidak akan bisa terbunuh seketika. Selama situasinya tidak benar, mereka ada di sini untuk membantu. Siapa yang tahu bahwa Tang Xiaoyi langsung dihabisi oleh Sentian? Pada saat ini, mereka akhirnya mengerti mengapa keluarga Huo menawarkan hadiah 200.000 batu peri untuk membunuh Sentian. Kekuatan semacam ini bernilai lebih dari 200.000 tael. Setelah menatap Sentian sejenak, kedua biksu Sekte Tang perlahan menghilangkan aura mereka, lalu berbalik, masing-masing mengambil setengah tubuh Tang Xiaoyi, dan dengan cepat menghilang ke langit.
Baru setelah kedua biksu sekte Tang pergi, kedua saudari Hong Yao dan Lan Yao menghela napas lega dan langsung jatuh ke tanah. Aura dua biksu alam abadi tadi sangat sulit ditanggung oleh kedua saudari itu. Pada saat ini, keduanya hampir kelelahan. Sentian berbalik dan menatap kedua saudari itu, matanya setenang air. Semakin tenang Sentian, semakin takut pula kedua saudari itu. Tuan Sen, kami salah. Mohon maafkan kami. Kami bersedia menyerahkan semua sumber daya yang kami miliki. Lan Yao tidak lagi sama seperti sebelumnya. Wajahnya pucat, tubuhnya gemetar, dan dia tampak menyedihkan. Jika Tuan Sen tidak terlalu menghargai sumber daya kita, kami para saudari juga dapat menawarkan badan kami untuk hiburannya. Kami adalah saudara kembar dan dapat memberikan Tuan Sen pengalaman yang berbeda. Hong Yao mengedipkan matanya yang besar dan terus menggoda Sentian. Tidak tertarik, kata Sentian, berbalik dan pergi. Apa saudara perempuan atau bukan? Sentian sama sekali tidak tertarik sekarang. Bagaimanapun, dia tidak kekurangan gadis. Sentian berbalik dan pergi, yang benar-benar mengejutkan kedua saudari itu. Kedua saudari itu saling memandang, lalu berdiri dan mengejar Sentian. Tuan Sen, tunggu sebentar. Teriak Hong Yao. Apa? Kalian berdua memaksaku bobo denganmu. Sentian sedikit mengernyit. Hong Yao tersipu dan menggelengkan kepalanya. Penampilan saudara perempuan kita jelas tidak seperti Tuan Sen. Kami hanya ingin mengingatkan Tuan Sen bahwa orang yang baru saja Anda habisi bukanlah orang biasa. Anda mungkin tidak tahu siapa dia. Bukankah aku baru saja mengatakannya, sekte Tang apa, Tuan muda apa? Kata Sentian. Kalau begitu, Tuan Sen pasti tidak tahu apa itu sekte Tang. Kata Hong Yao. Tidak peduli siapa dia, jika dia ingin menghabisiku, dia akan mati. Tidak masalah bahkan jika Raja Surga datang. Ini adalah aturanku, kata Sentian dengan cuek. Ketika saudara perempuan Hong Yao dan Lan Yao mendengar ini, mereka berkeringat dingin, mengira bahwa mereka hanya ingin menipu Sentian dan tidak benar-benar ingin menghabisinya. Kalau tidak, kedua saudara perempuan itu mungkin sudah menjadi mahyiyat sekarang. Tuan Sen, pria itu bernama Tang Xiaoyi, dan dia adalah putra klan Tang. Meskipun kekuatan klan Tang tidak terlalu hebat, kekuatan itu tidak boleh diremehkan. Mereka juga memiliki tempat di sekte Tao dan memiliki hak bicara. Hong Yao memperkenalkan klan Tang kepada Sentian. Bagaimana kekuatan klan Tang dibandingkan dengan klan Huo? Tanya Sentian. Keluarga Tang secara alami tidak sebaik keluarga Huo, tetapi mereka juga tidak jauh tertinggal. Kata Hong Yao. Aku bahkan tidak takut pada keluarga Huo, jadi klan Tang tidak ada apa-apanya. Sentian tersenyum. Hong Yao tercengang dan tampak sedikit malu. Tuan Sen, meskipun klan Tang tidak sebaik keluarga Huo, bahkan jika ketiga klan digabung, keluarga Huo tidak ada tandingannya. 3 klan digabung. Sentian tercengang dan tidak mengerti apa maksudnya. Tuan Sen, ketiga sekte itu saling terhubung. Karena adanya perkawinan campur, ketiga sekte itu kini bersatu. Jadi, kami selalu menyebut mereka 3 sekte. Di antaranya adalah sekte Tang, dan ada pula sekte Qian. Orang-orang dari sekte Qian semuanya menguasai beberapa teknik deduktif dan ramalan, dan yang lainnya adalah sekte Ling, yang paling suka memelihara binatang buas spiritual. Lan Yao menyela dan menjelaskan kepada Sentian. Bagaimana ketiga gerbang ini jika digabungkan dibandingkan dengan kota matahari dan bulan? Tanya Sentian. Aku tidak tahu tentang itu. Bagaimanapun, kota matahari bulan cukup misterius, dan kudengar kekuatannya adalah salah satu yang terbaik di dunia surga dan manusia. Aku tidak berani mengatakan apakah 3 sekte dapat melampaui kota matahari bulan. Lan Yao buru-buru menggelengkan kepalanya dan berkata, Kaisar kota matahari dan bulan semuanya adalah adik laki-lakiku. Apakah menurutmu aku akan takut pada Lian Sanmen? Sentian tersenyum dingin, lalu berbalik dan terus melangkah maju. Kedua saudari itu memandang Sentian, dan untuk sesaat mereka tidak tahu apakah perkataan Sentian itu membual atau benar-benar hebat. Sentian tidak peduli dengan apa yang dipikirkan kedua saudari itu, tetapi terus berjalan maju. Dia juga mengeluarkan tas penyimpanan Tang Xiaoyi dan memeriksanya dengan cermat. Sebagai tuan muda klan Tang, pasti ada banyak barang bagus di tas penyimpanannya. Sentian dengan santai melemparkan beberapa pil dari kantong penyimpanan ke mulutnya.
Tidak ada sedikit pun energi spiritual atau sumber daya di tempat tanpa harapan ini, dan seseorang hanya dapat mengandalkan sumber daya yang dibawanya untuk mengisinya kembali. Hei, apa ini? Pada saat ini, Sentian mengeluarkan bola bercahaya dari tas penyimpanan. Bola bersinar ini transparan dan mengandung kekuatan misterius. Melalui bola itu, Anda dapat melihat hewan kecil meringkuk di dalamnya, dengan kulit, daging, dan pembuluh darahnya terlihat jelas. Mungkinkah itu telur binatang roh? Sentian teringat pada binatang penelan langit kecil, yang saat itu juga berbentuk bola. Tuan Sen, hati-hati, itu adalah binatang pemakan jiwa dari Lingmen. Suara Hong Yao datang dari belakang Sentian. Sebelum Sentian bisa bereaksi, dia melihat bola bercahaya di tangannya tiba-tiba meledak, dan kemudian binatang pemakan jiwa itu terbang keluar dalam sekejap dan menghilang di antara kedua alis Sentian. Sentian berdiri di sana tak bergerak, sementara Hong Yao dan Lan Yao telah menyusulnya. Gawat, Tuan Muda Sen telah diserbu oleh binatang pemakan jiwa. Aku takut kesadaran Tuan Muda Sen akan dilahap. Hong Yao berkata dengan cemas saat melihat ini. Kakak, tidak ada cara untuk menyingkirkan binatang pemakan jiwa yang telah memasuki badan. Dalam beberapa saat, Sentian akan menjadi gila jika dia tidak mati. Kita bisa mengambil kesempatan ini untuk memenggal kepalanya, dan kemudian membawanya ke keluarga Huo untuk ditukar dengan batu peri. Kata Lan Yao dengan penuh semangat. Diam. Hong Yao mengerutkan kening, Tuan Sen baru saja menyelamatkan nyawa kita, bagaimana mungkin kita melakukan hal seperti itu? Kakak, dia akan mati cepat atau lambat. Bahkan jika kita tidak melakukannya, orang lain akan melakukannya. Daripada membiarkan orang lain mendapatkannya, lebih baik kita para kakak mendapatkan 200.000 batu peri. Itu 200.000, kata Lan Yao, dan pedang di tangannya hendak memenggal kepala Sentian. Dentang. Dengan suara keras, pedang Lan Yao diblokir oleh Hong Yao. Kakak, kalau kamu mulai berkelahi, jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Hong Yao berkata dengan wajah dingin. Kakak, kamu bodoh sekali. Lan Yao tidak punya pilihan selain menyingkirkan pedangnya. Hong Yao memandang Sentian dan mendapati Sentian tidak bergerak, seolah-olah dia telah kehilangan kemampuan untuk mengendalikan tubuhnya. Faktanya, Sentian baik-baik saja sekarang. Binatang pemakan jiwa apapun yang memasuki lautan kesadarannya pasti sudah ditangkap, dipanggang, dan dimakan oleh Raja Iblis Awan Merah sejak lama. Sekalipun Raja Iblis Awan Merah tidak berada di lautan kesadaran Sentian, binatang pemakan jiwa ini tidak akan mampu melukai kesadaran Sentian sedikitpun. Ada juga Daluo Golden Classic di lautan kesadaran Sentian, yang merupakan keberadaan yang bahkan ditakuti oleh Raja Iblis Awan Merah. Apa itu binatang kecil pemakan jiwa? Kudengar setelah binatang pemakan jiwa memasuki badan, ia dapat dengan cepat dihisap keluar melalui mulut. Biar aku coba. Setelah Hong Yao selesai berbicara, dia mencium Sentian dan mulai menghisap dengan keras. Sentian membelalakan matanya, tampak terkejut dan malu. Sambil mendorong Hong Yao menjauh, Sentian terbatuk 2 kali dengan keras. Maaf, aku baik-baik saja. Tuan Sen, apakah binatang pemakan jiwa di tubuhmu telah dihisap keluar? Hong Yao berkata dengan gembira ketika dia melihat bahwa Sentian baik-baik saja. Namun tepat setelah dia selesai berbicara, Hong Yao mengerutkan kening dan berkata, itu tidak benar. Jika binatang pemakan jiwa di tubuhmu telah dihisap keluar, itu seharusnya masuk ke badanku. Mengapa aku tidak merasakannya? Binatang pemakan jiwa itu terbunuh olehku ketika memasuki badanku. Otakku tidak semudah itu untuk dimakan. Sentian tersenyum tipis. Sentian masih berterima kasih kepada Hong Yao. Terlepas dari apakah dia membantunya atau tidak, setidaknya dia tidak lagi berniat untuk menyakitinya. Akan tetapi Lan Yao itu. Sentian menatap Lan Yao, dengan niat membunuh terpancar di matanya. Lan Yao merasakan niat membunuh dari Sentian dan sangat ketakutan hingga dia mundur beberapa langkah, tampak sangat gugup. Tuan Sen, terkadang saya memang ceroboh. Saya harap Anda bisa memaafkan saya. Melihat hal ini, Hong Yao pun bergegas memohon belas kasihan. Kamu mengandalkan bantuan kakakmu, kalau tidak, kamu pasti sudah jadi mahyiyat sekarang. Sentian menatap Lan Yao, matanya penuh peringatan. Setelah mengatakan itu, Sentian berbalik dan pergi. Dia tidak ingin terlalu banyak berurusan dengan saudara kembar di depannya.
Tetapi siapa yang mengira bahwa begitu Sentian pergi, mereka berdua menyusulnya. Ada lagi, tanya Sentian. Tuan Sen, adikku ingin mengikutimu. Kata Hong Yao langsung. Aku tidak akan membiarkan siapapun yang ingin membunuhku berada di dekatku. Sentian menggelengkan kepalanya. Tuan Sen, memang salahku tadi, tetapi Tuan Sen juga perlu berpikir jernih. Tanah Huang ini milik keluarga Huo. Mereka telah menawarkan hadiah untuk penangkapanmu tetapi tidak mengirim siapapun untuk memburumu. Ini menunjukkan bahwa mereka hanya ingin menjadikan Tuan Sen tikus yang menyeberang jalan. Para kultivator yang bisa datang ke Tanah Huang semuanya berasal dari sekte dan keluarga dengan kekuatan tersembunyi. Jika orang-orang ini menargetkan Tuan Sen, maka Tuan Sen mungkin tidak akan pernah merasa damai. Hong Yao mengikuti Sentian dan berkata, apakah kau punya cara untuk mencegahku menjadi sasaran? Tanya Sentian. Hong Yao mengangguk. Tuan Sen, alasan mengapa Anda menjadi sasaran adalah karena ranah Anda saat ini terlalu rendah. Saya harap Anda tidak akan menyembunyikan ranah Anda dan langsung memperlihatkan kekuatan Anda untuk membuat beberapa orang mundur. Jika Tuan Sen baru saja memperlihatkan kekuatan aslinya, Tang Xiaoyi tidak akan berani memprovokasi Tuan Sen dengan mudah. Sentian tersenyum. Tingkat ketiga ranah Mahayana adalah ranah saya yang sebenarnya. Saya tidak menyembunyikan apapun. Apa? Hong Yao terkejut. Seorang kultivator tingkat ketiga Mahayana membunuh seorang kultivator tingkat ke-9 Mahayana hanya dengan satu pedang. Bukankah ini terlalu keterlaluan? Setelah terkejut sejenak, Hong Yao melanjutkan. Tuan Sen, karena Anda berbakat dan dapat bertarung di atas level Anda harus pergi ke Sekte Tao. Sekarang tangga menuju surga belum turun, hampir semua kultivator telah berkumpul di Sekte Tao. Setelah Tuan Sen tiba di Sekte Tao, dia dapat dengan sombong memamerkan kekuatannya. Dengan cara ini, banyak orang akan takut dengan kekuatan Tuan Sen dan tidak berani memprovokasi Anda lagi. Ada juga kekuatan di balik Tuan Sen, yang dapat dipamerkan, seperti Kaisar Kota Matahari dan Bulan. Anda dapat memerintahkan Kaisar Kota Sun Moon untuk memijat punggung Anda di jalan dan melihat apakah orang lain berani menargetkan Anda. Saya khawatir bahkan keluarga Huo dan keluarga Tang tidak akan berani membalas dendam pada Tuan Sen. Sentian mendengarkan analisis Hong Yao dan tersenyum tipis. Apakah Anda meminta saya untuk pamer? Hong Yao mengangguk. Jika Tuan Sen benar-benar hebat, maka dia harus menunjukkannya dengan sungguh-sungguh. Jika dia tidak benar-benar hebat, maka dia harus berpura-pura hebat. Pokoknya, buat orang lain tidak berani menargetkan Anda. Bagaimana aku bisa berpura-pura? Alamku terlalu rendah, tidak ada cara bagiku untuk berpura-pura. Sentian merenung. Aku punya pedang di sini, aku ingin tahu apakah aku bisa berpura-pura menjadi keren. Aku khawatir itu tidak akan berhasil. Itu hanya pedang. Tidak semua orang bisa mengenali nilainya. Aku ingin tahu apakah Tuan Sen punya hal-hal hebat lainnya. Hong Yao bertanya. Lalu aku akan berpura-pura memiliki binatang suci, berpura-pura memahami ilmu sihir, berpura-pura mengetahui formasi, berpura-pura dapat menghidupkan kembali orang, berpura-pura memiliki busur Raja Dewa, dan berpura-pura memiliki pendukung yang dapat menghancurkan dunia surga dan manusia dengan satu telapak tangan. Sentian berbicara tanpa henti. Tidak, Tuan Sen berpura-pura begitu kredibel. Bagaimana dengan menghancurkan dunia para dewa dan manusia dengan satu telapak tangan, binatang suci macam apa, busur dewa, dan seni sihir? Itu hanya bualan pada pandangan pertama, yang membuat orang sulit mempercayainya. Hong Yao melambaikan tangannya berulang kali, meminta Sentian untuk berhenti berpura-pura. Membual. Sentian tertawa. Lalu gelombang panas datang, dan binatang kilin kecil itu dilepaskan oleh Sentian. Merasakan rumput hijau lembut di sekelilingnya, binatang kilin kecil itu sangat gembira. Ia berlarian dan berteriak kegirangan. Binatang kecil penelan langit itu tampaknya telah merasakan sesuatu dan terbang langsung dari cincin penyimpanan Sentian. Binatang kecil penelan langit itu sama sekali tidak berada di bawah kendali Sentian. Binatang kecil kilin dan binatang kecil penelan langit sedang bermain dengan bebas, mereka sangat bahagia. Melihat kejadian ini, Hong Yao dan Lan Yao tercengang. Tuan Sen, ini. Hong Yao membelalakan matanya, wajahnya penuh ketidakpercayaan. Oh, dua binatang suci kecil yang aku besarkan ini berperilaku sangat baik. Kata Sentian dengan santai.
Hong Yao dan Lan Yao tercengang. Semprul, mereka benar-benar memiliki binatang suci. Kutu kupret. Tiba-tiba terdengar suara keras, dan busur suci jatuh dari tubuh Sentian. Maaf, cincin penyimpanannya agak penuh. Sentian membungkuk dan mengambil busur Raja Dewa. Busur Raja Dewa. Mata kedua saudari itu hampir terbelalak. Kutu kupret, kamu benar-benar punya busur Raja Dewa. Setelah menyimpan busur Raja Dewa, ujung jari Sentian tiba-tiba bersinar terang, lalu dia menunjuk ke kehampaan. Cahaya keemasan langsung menghilang dalam kehampaan. Seluruh kekosongan mulai terdistorsi dan waktu seakan berhenti. Jari abadiku cukup bagus, kan? Tanya Sentian dengan tenang. Ini sihir. Kedua saudari itu membuka mulut mereka lebar-lebar hingga mampu menampung 2 butir telur. Kutu kupret, ketek asem. Dia benar-benar tahu sihir. Sentian melihat beberapa kambing lewat di kejauhan, jadi dia melambaikan satu tangan di udara dan serangkaian pola susunan pun muncul. Tak lama kemudian terbentuklah sebuah formasi, dan kambing-kambing itu pun terperangkap dalam formasi tersebut dan langsung dikirim ke Sentian dan anak buahnya. Lalu beberapa kambing langsung jatuh ke tanah seolah-olah dikendalikan oleh sesuatu. Sentian menjentikkan jarinya, dan nyala api mulai menyala. Saat aromanya memenuhi udara, beberapa kambing dipanggang. Baunya sangat harum. Sudah lama aku tidak makan daging domba panggang. Sentian mengendusnya dengan hati-hati, lalu merobek kaki domba dan mulai mengunyahnya. Lingkungan di sini sama seperti di dunia sekuler. Makan kaki domba di sini seperti pergi bertamasya di musim semi di dunia sekuler. Pada saat ini, Sentian tampaknya telah kembali ke dunia sekuler. Kalian berdua tidak mau makan. Sentian menatap kedua saudara perempuan itu dan bertanya. Kedua saudara perempuan itu sudah tercengang saat ini, berdiri di sana dengan bodoh, dan sama sekali tidak mendengar Sentian memanggil mereka. Kakak, apakah itu barusan sebuah formasi? Ya, bajigur, dia benar-benar tahu seni formasi. Jika kalian berdua tidak makan, aku tidak akan bisa menghabiskan semua daging domba panggang ini sendirian. Kata Sentian sambil melambaikan tangannya dengan lembut. Nafas berlalu bagai angin sepoi-sepoi, dan beberapa kambing panggang benar-benar tampak kembali daging dan darahnya, dan akhirnya hidup kembali dan melarikan diri. Penyembuhan yang ajaib. Kedua saudari itu merasa otak mereka rada somplak, tidak bekerja dengan baik saat ini. Kunyit asem, dia benar-benar tahu keterampilan medis. Apakah ada hal lain yang belum kau lakukan? Aku akan berlatih dulu agar bisa pamer di Sekte Tao. Tanya Sentian setelah menyekam minyak di mulutnya. Tidak lebih. Tuan Sen, Anda tidak perlu menunjukkan apapun. Anda tidak hanya berpura-pura, Anda benar-benar hebat. Hong Yao buru-buru menghentikan Sentian. Jika Sentian menghancurkan dunia surgawi dengan serangan berikutnya, mereka berdua bahkan akan kehilangan rumah mereka. Apakah ini cukup? Tanya Sentian. Cukup. Jika mereka melihat hal-hal ini, mereka pasti tidak akan berani menargetkan Tuan Sen. Hong Yao mengangguk berulang kali. Bagus. Sentian mengangguk. Tapi di mana pintunya? Ini pertama kalinya aku ke sini dan aku tidak tahu jalannya. Aku tahu, aku akan mengantar Tuan Sen ke sana. Lan Yao bergegas memimpin jalan. Saat ini, Lan Yao tidak lagi berniat menghabisi Sentian untuk mendapatkan hadiah. Dia hanya ingin tetap bersama Sentian dengan sepenuh hati. Di bawah bimbingan Lan Yao, Sentian menuju gerbang Tao. Terlepas dari apakah ada yang mengincarnya atau tidak, Sentian memutuskan untuk bertindak besar terlebih dahulu. Sekarang setelah dipikir-pikir, tampaknya tidak banyak orang di alam surgawi yang menjadi ancaman baginya. Bersambung.